Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah bersama-sama dalam rangka talabul ilmi di majlis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas segala nikmat yang diberikan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah guru teladan yang terbaik. InsyaAllah semoga kita kelak selalu mendapatkan syafaatnya. Abna'i thalabah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah dikala ketika itu tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun terlalu panjang kalau kita bahas ke-7-7-nya. Kita comot satu saja di antara 7 itu. Dan yang 6 nanti berseri, berlanjut part-part selanjutnya. Karena waktu tidak memungkinkan kita membahas semuanya. Dan satu golongan itu insya Allah cocok dengan mansibah kalian semuanya. Apa itu? Syabun nasha'a fi ibadatil syabun nasha'a fi ibadatillah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalani puasa hari keberapa? Hari kelima. Alhamdulillah. Apa yang sudah kita perbuat selama 5 hari ini dalam mengisi Ramadan puasa kita? Apa yang kita isi? Tadarus. Terus apa lagi? Semua perbuatan, tentunya perbuatan baik akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Bulan ini bulan spesial bagi kita semuanya untuk selalu berbuat yang terbaik. Maka manfaatkanlah hari-hari kita di bulan-bulan Ramadan ini dengan selalu mengukir kebaikan dan juga ibadah. Kalian merupakan satu golongan yang insya Allah kelak akan mendapatkan naungan Allah dikala tiada naungan selain naungannya. Insya Allah kalian termasuk syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, generasi muda yang tumbuh besar dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kenapa? Kala itu hari itu semua orang ingin mendapatkan naungan Allah. Tapi tidak sembarang golongan, hanya 7 golongan dan satu di antara adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Karena pada waktu itu matahari amatlah sangat dekat jaraknya dengan manusia. 1 mil saja jaraknya. Yang kedua, kenapa semua ingin mendapatkan naungannya kala itu? Karena kala itu bumi sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi tempat kita berteduh. Tiada tempat lagi kita untuk mencari naungan di bumi, karena bumi sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang kedua.
Dan alasan yang terakhir, yang ketiga adalah kala itu manusia tanpa sehelai pakaian apapun. Bayangkan ketika itu kita, matahari berada sangat dekat dengan diri kita, sedangkan kita tidak menggunakan sehelai pakaian apapun. Bahkan yang lebih seram lagi, pintu-pintu neraka semua dibuka lebar-lebar. Semua isi neraka mengaung, apinya bergejolak semuanya. Jangankan kecium sama api neraka, kita kecium sama api kompor saja, naudzubillah min dzalik, sakitnya majleb, sakitnya tuh di sini, maknyus, majleb. Apalagi kalau kena api, kecium sama apinya api neraka. Bukan majleb lagi, jadi presto kalian. Itu baru tercium. Baru tercium itu. Baru baunya. Belum kalian dicium sama apinya, belum. Baru tercium baunya. Nah kalau dicium, bukan presto lagi kalian. Langsung meleleh kalian nanti. Makanya amat sangat butuh sekali naungan Allah kala itu. Karena hawa begitu panas, semuanya manusia tanpa pakaian. Tapi insya Allah satu golongan ini, syabun nasa'afi ibadatillah, tumbuh kembang besar, dia seorang pemuda, tapi dimanfaatkan hanya untuk beribadah, dimanfaatkan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalian termasuk golongan. Kalau kalian istiqomah. Kenapa Syab? Fase ini adalah fase setelah seseorang balik sampai menginjak atau sampai umur kira-kira 33. Nah kalian sudah balik belum? Siapa yang belum balik? Nah kalau ciri-ciri saya sudah balik, kalau dia sudah kencingnya lurus, berarti dia sudah balik. Siapa yang kencingnya udah lurus? Nggak ada yang lurus kencingnya, masih belok gitu, masih gitu. Wah berarti belum balik semua ini kalian. Kalau sudah kencing udah lurus tuh, nah gitu, itu berarti udah balik. Ya kalau yang sudah balik berarti kalian sudah jadi syabun, pemuda. Kenapa ini pilihannya syabun? Kenapa pemuda? Karena generasi muda adalah generasi di mana seseorang selalu mengedepankan syahwatnya. Seseorang selalu mengedepankan egonya. Otaknya ditaruh dulu di dengkul. Yang dia munculkan adalah ego dan syahwat. Makanya anak-anak muda dominan melanggar atau melakukan apa yang tidak diharapkan oleh orang tua. Dominan. Tapi insya Allah kalau kalian ini semuanya adalah syabun nasa'afi ibadatillah. Kenapa? Kalian gunakan hari-hari kalian, hidup kalian hanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika yang lainnya hayya 'alas shalah, tidur ngorok semuanya. Kalian bersama-sama datang bahkan dengan semangat menuju masjidullah. Semuanya bermuwajahah, semuanya berzikir kepada Allah. Maka kalian sudah benar menjadi antonim daripada mayoritas kalian semuanya. Di mana ketika para pemuda zaman saat ini, apalagi zaman di mana tidak tahu juntrungnya, ini termasuk zaman apa ini? Mau milenial atau apa ini? Saya juga tidak tahu ini zaman apa ini. Di mana orang selalu dominan syahwat dikedepankan. Tapi kalian bisa berjuang menjadi antonim dari mayoritas kalian semuanya. Insya Allah kelak kemungkinan bismillah kita mendapatkan naungan Allah. Kenapa
masa muda, satu, masa muda itu sudah pasti ibadah sejak masa kecil hingga sejak masa dewasa. Itu alasannya, makanya dipilih pemuda. Yang kedua, masa muda didominasi oleh ketaatan dan ibadah kepada Allah. Lalu mengapa manusia? Lalu mengapa syabun? Lalu mengapa pemuda tersebut mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya menjadi salah satu 7 golongan di antara 7 golongan. Yang pertama, masa muda adalah masa di mana syahwat mempunyai pucuk gejol, di puncak gejolak, di mana ketika fase tersebut kita selalu mencari jati diri, bahkan dominan kita itu berada di seberang. Tapi kalian, alhamdulillah, ya kan, bahkan tidak hanya ibadah kalian di masjid, kalian juga tidur juga di masjid. Ini bagus ini. Berarti termasuk rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nanti golongan selanjutnya itu yang mendapatkan naungan Allah. Nah, tapi kalian masih termasuk syabun dulu. Selalu kalian gunakan untuk beribadah kepada Allah, bahkan tidak hanya di masjid, di kelas pun juga kalian thalabul ilmi. Ini merupakan satu bentuk daripada ibadah. Apalagi di bulan puasa. Di dapur kalian tidur, di masjid kalian tidur, di kelas apalagi kalian ngorok. Naumu shaim ibadah. Bagus. Pahalanya besar, dilipat gandakan nanti insyaallah. Ya kan? Amin. Nggak apa-apa tidur, yang penting sudah khatam 10 juz. Ya kan? Baru 5 hari tapi sudah khatam 10 juz, kan bagus. Siapa yang sudah khatam 10 juz? Sudah baca Quran melalui 10 juz sudah siapa? Oh, nggak ada yang angkat tangan, berarti belum ada. Oh, ada, alhamdulillah ada. Yang penting ada perwakilan. Ya kan? Yang lainnya udah berapa juz? Nah. Baru satu. Kenapa kalian kedatangan tamu? Kalian kedatangan tamu baru 1 juz. Kayak santriwati aja kedatangan tamu kalian. Abda'i thalabah, maka perlu kita arrange, kita atur hari-hari kita khususnya di dalam bulan puasa ini sehingga kita tidak selalu mendapatkan merasakan keletihan, lesu, letih terus. Ya. Hidupnya harus semangat di bulan puasa. Di bulan puasa dan di luar bulan puasa harusnya sama semangatnya. Bahkan di bulan puasa harusnya lebih. Jangan dikit-dikit tidur, bangun lagi, tidur lagi, ya kan gitu. Makanya ada pepatah Arab mengatakan man qoma ramadhana wa nama summa qoma wa nama summa qoma wa nama. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan, lantas habis itu dia tidur, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi, kemudian tidur lagi, bangun lagi. Wa huwa minal syurifin. Dia termasuk golongan pengikut Mbah Syurif. Tahu lagunya Mbah Syurif? Tahu? Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Jangan begitu, iya kan? Harusnya dilalui dengan beribadah kepada Allah, baca Al-Quran. Gak apa-apa tidur, tapi setelah membaca 3 juz, ya kan? Sudah selesai 3 juz, baru tidur. Insya Allah nyenyak, lelap kalian. Ya, saking lelapnya ya sudah seharian tidur aja kalian. Harusnya sedemikian. Boleh tidur, boleh, tapi waktunya jangan sampai dihabiskan dari pagi, habis subuh tidur, bangun lagi,
Allahu Akbar, udah buka. Jangan kau habiskan begitu saja waktunya. Ukir dengan sebaik-baiknya. Nah, masa muda adalah masa kemasan. Sudah selayaknya bagi para pemuda yang berjiwa tangguh mengisinya dengan berbagai rutinitas ketaatan kepada Allah. Yang pertama, pemuda tersebut yang insya Allah mendapatkan naungan adalah salah satunya hidupnya benar-benar digunakan untuk sholat. Pemuda tersebut rajin sholat, dan sholatnya benar, bukan sholat yang sia-sia, bukan sholat asal sholat. Karena banyak orang rajin sholat tapi tidak mendapatkan pahala sholatnya, bahkan sholatnya itu sia-sia. Jangan sampai. Tapi ini pemuda ini benar, hidupnya dihabiskan, hidupnya dimanfaatkan untuk sholat, baik sholat fardu dan juga sholat sunnah. Sholat taraweh kalau kuat 20 rakaat ya laksanakan 20 rakaat, gak usah 8. Kalau nggak kuat 20 ya cukup 8, sudah juga cukup. Ustaz masih terlalu berat 8. Mau berapa kalian? 8 itu sudah ringan itu. Taraweh min kalimati rohat. Artinya harus ada jeda, ada istirahat. Dari 8 makanya dipotong 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Jadi 4 kali salam dalam 8 rakaat. Artinya ada jeda, ada istirahat. Ya, kalau 8 rakaat langsung, ya itu maruk namanya. Namanya juga taraweh itu roha, harus ada istirahatnya. Jangan diborong semuanya 20 rakaat umpama langsung 1 kali salam biar cepat, atau gerakannya flash 20 rakaat hanya 2 menit. Allahu Akbar sami Allahu Akbar. Ini orang sholat apalagi ayam, epilepsinya kambuh. Allahu Akbar. Itu kan ada itu di televisi mainstream, itu kan ada siarannya. Ini insya Allah ini termasuk orang yang sholatnya sia-sia, rajin sholat tapi sia-sia. Naudzubillah kalau kita insya Allah tumaknina. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Saking enaknya nggak kedengaran, yang lainnya udah berdiri dia masih santai aja. Harus khusyuk. Kalau makmum itu harus khusyuk, siap-siap dengerin imam berdiri masih duduk kalian. Imam duduk kalian masih berdiri. Ini namanya makmum ngeyel namanya ini. Jangan nyalain imamnya, makmumnya ngeyel. Nah itu jadi sholat al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, dan Abu Dawud. Artinya sholat kita harus kita tegakkan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya, pemuda yang mana yang termasuk golongan ini? Pemuda yang selalu memanfaatkan dalam hidupnya dengan berzikir. Selalu zikir, ingat sama Allah. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Harus selalu ingat kepada Allah, zikir, solawat. Coba kalian bisa solawat nggak di sini? Ayo solawat apa yang maunya? Solawat apa? Solawat tibil kulub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nur
kita zikir, salah satu cara kita berzikir juga sholawat. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama nggak kedengaran. Alasannya kamu kenapa kamu? Zikir apa? Zikir jenis apa yang kamu lakukan itu? Zikir khofi. Saking khofinya nggak kedengaran. Nggak kedengaran adalah ini zikir anak al-ikhlas, bukan. Kalau anak al-ikhlas itu bener khofi, bener-bener khofi. Ketukannya mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi sampai keluarnya kristalisasi. Kristalisasi apa? Kelai. Saking pulesnya bukan ngeces lagi tapi mengkristal air liurnya. Bejuk. Saking khusyuknya. Iya. Jadi haruslah banyak-banyak zikir, ingat sama Allah. Insya Allah kalau pemuda yang selalu ingat akan Allah jauh daripada masalah. Pemuda yang selalu ingat akan Allah, insya Allah akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Ya. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, mufliskah, ya kan, belum mudifkah, kalau dia benar-benar dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dia akan selalu senang. Mukanya akan berseri-seri, selalu tebar pesona senyum. Ya, jadi kalau ngelihat anak yang senyum-senyum terus berarti itu orang-orang yang muflis itu berarti. Senyum. Kenapa? Karena hanek. Jadi senyumnya sudah antara senyum sama menangis itu senyumnya. Nah, hanek lama nggak mudif. Jadi sholat selanjutnya adalah zikir. Yang terakhir, bagaimana kriteria daripada syabun nasat fi ibadatillah? Ciri-cirinya adalah birrul walidain. Ini pemuda ini amat sangat berbakti kepada kedua orang tua. Selalu mendoakan orang tua. Maka kita mempunyai satu kewajiban untuk selalu mendoakan orang tua kita agar selalu diberikan kesehatan, agar orang tua kita selalu diberikan kelapangan rizki, sehingga mensupport kita dalam tolabul ilmi di pesantren ini. Jangan sampai kau lupakan orang tua kalian. Ingat selalu di dalam doa kalian, ingat selalu dalam ibadah kalian. Doakan, ya Allah ya Rabb, orang tua saya kasihan ya Allah, Mbok ya Allah kasih rezeki yang banyak ya Allah, biar cepat saya bisa mudik, biar saya nggak ngejomblo terus di sini ya Allah. Ketemu itu lagi, teman saya udah 100 kali mudik, saya belum sama sekali ya Allah. Doakan, iya kan? Insya Allah. Yang gak lancar-lancar itu transferannya berarti kurang doanya itu. Nah, doanya lebih dikencengin lagi. Ini tanda apa ini? Cenat-cenut ini apa? Kenapa? Sakit kepala ini mesinnya ini. Coba kasih oskadon ini jangan gak cenat-cenut. Sudah masuk ini jam adzan udah masuk? Oh ya. Sedikit yang kita sampaikan semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.